Kemudian kita buka detik.com. Oke, tidak bisa. Ya, yang tadi kita beri aksesnya untuk user yang tidak mempunyai account, username dan password, atau yang sudah punya tanpa login, sudah punya tapi tidak usah login, ini bisa terbuka, yaitu smkn1tanjunganom.sya.id. Sekarang kita buka smkn1tanjunganom.sya.id. Oke, ini berarti berhasil ya. Wallet Garden-nya sudah berhasil, yaitu dengan memberi hak akses SMK Negeri 1 Tanjung Anom. SMK Negeri 1 Tanjung Anom ini bisa diakses tanpa menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pana Channel. Kali ini kita akan membuat tutorial tambahan dari pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya kita membahas setting WiFi dan hotspot di Mikrotik. Kali ini kita akan menambahkan tutorial bagaimana mengganti tampilan halaman login hotspot. Kemudian yang kedua, memanfaatkan fitur bypass yang ada di hotspot. Kemudian yang terakhir, kita mencetak voucher hotspot dengan menggunakan username. Oke, kali ini kita langsung saja ke menuju WiFi yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu uji coba WiFi. Oke, uji coba WiFi. Kemudian kita koneksikan smekta.net login. Oke, dan kita masuk di username-nya KS, dan user ini sudah kita buat sebelumnya. Bisa dilihat di tutorial di Pakna Channel bagaimana kita men-setting WiFi dan hotspot. Oke, kita connect, kemudian kita oke, kemudian kita masuk di Winbox. Oke, kita masuk. Oke. Cara yang pertama adalah di sini kita akan menggunakan cara yang paling sederhana, yaitu hanya menggunakan template-template free dari internet. Oke, contohnya seperti ini. Kita download dulu template hotspot Mikrotik. Oke, seperti ini. Maaf, saya harus login dulu. Belum login. Login dulu KS, kemudian 1 2 3 connect. Oke, kita ulangi lagi. Template di sini ada solusimenarik.com. Ini banyak template yang bisa kita download secara bebas atau free. Kita klik aja. Di sini ada banyak pilihan template. Ada 50 template yang bisa kita manfaatkan. Ini ada Skynet template login. Oke, kita download aja ini. Kita tunggu. Sini nanti akan muncul. Dan kita klik download file. Oke, kita diarahkan ke media file. Kita klik download. Di sini. Oke, kemudian kita ekstrak dari hasil downloadan Skynet yang baru kita download, kita ekstrak. Kemudian kita buka. Sini kita buka. Oke. Kita copy. Kemudian kita masukkan di file. Kita masukkan di luar, kemudian paste. Oke. Kita cek dulu Skynet, ini sudah ada Skynet. Oke, sekarang kita pilih server profilnya. Di sini kita close dulu, dan kita masuk di IP, kemudian hotspot, dan kita pilih server profilnya, double klik, dan di sini kita pilih Skynet. Ini ya. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Oke, kita coba lagi, kita F5, dan coba keluar dulu. Ini sudah berhasil. Ini Skynet yang tadi kita download dari Mikrotik, ini sudah berhasil mengganti template yang
tadinya kita rubah atau kita setting secara sederhana. Oke, sekarang kita akan login dulu. Seperti ini tampilannya. 1, 2, 3 login. Oke, berhasil. Kita sudah bisa masuk ke internet lagi. Berikutnya kita akan memanfaatkan fitur bypass. Bypass itu apa? Bypass itu begini. Hotspot itu kita buat dengan banyak user atau orang bisa mengakses internet harus mempunyai akun atau mempunyai user dan password. Tapi kadang-kadang di sekolah itu ada beberapa website tertentu atau user-user tertentu yang mempunyai hak istimewa. Hak istimewa itu tanpa login dia si user ini bisa mengakses yang namanya internet. Meskipun tidak login, dia bisa mengakses internet. Oke, ini kita bisa menggunakan yang namanya fitur IP binding atau IP binding yang ada di hotspot. Ini IP binding. Caranya bagaimana? Kita tinggal klik host di sini. Host. Nah, di sini ada user yang aktif yaitu satu orang. Kemudian kita tinggal klik di sini di MAC address-nya, kemudian klik kanan MAC binding. Oke. Dari sini dari MAC binding ini kita bisa memberi hak akses kepada MAC address 71.7a4a84 kemudian EA ini. Kita kasih hak aksesnya seperti apa? Ini nanti di sini. Kita blok. Berarti user ini atau MAC yang mempunyai MAC address ini dia tidak akan bisa masuk login atau tidak bisa menggunakan tidak bisa mengakses internet melalui hotspot yang sudah kita buat. Kemudian yang kedua adalah bypass. Bypass ini berarti MAC address ini atau user ini mempunyai hak istimewa tanpa login bisa mengakses semua internet yang ada di jalur ini. Ya, di WiFi ini. Ini bypass. Kemudian reguler. Kalau reguler ini seperti user biasa. Harus masuk dulu melalui username, kemudian memasukkan password, baru bisa mengakses internet. Ya, karena kita tadi bahasanya adalah IP binding untuk memberi hak istimewa atau apa ya, istilahnya bahwa user ini tanpa login bisa mengakses internet. Oke, berarti pilihannya adalah bypass. Nah, ini IP ini kita buang aja, IP ini kita hapus saja. Kenapa? Karena IP ini adalah menggunakan IP DHCP. Jadi setiap ketika kita login ini nggak mesti mendapatkan IP 100. Nah, supaya nanti tidak terkendala dengan IP, kita hilangkan aja. Jadi nanti si hotspot ini dari fiturnya IP binding ini cukup mengenali dengan MAC address saja. Oke, kita hapus, kemudian kita klik apply, oke. Jadi IP bindingnya sudah masuk di sini bahwa 70 dengan MAC address 71C kemudian E74A84 EA ini bisa masuk tanpa melalui login. Oke, sekarang kita akan coba dulu masuk tanpa login. Jadi begini, kita akan coba akses smekta.net.login. Apakah kita masih tersambung? Karena kita punya akses yang sangat istimewa dengan IP binding tadi. Kemudian kita buka youtube.com. Ini sudah bisa langsung kita membuka. Ini yang di smekta.net ini malah tidak bisa karena kita sudah diberi hak akses di IP binding tadi. Nah, ini nggak bisa karena sudah hak akses kita sudah sangat istimewa. Jadi kita tidak bisa lagi mengakses yang namanya
halaman login hotspot. Oke, eh, berikutnya kita akan eh, menambahkan lagi yaitu setiap user itu masuk wajib melalui login. Oke. Tapi ada beberapa website tertentu yang kita beri hak istimewa tanpa login bisa diakses, yaitu melalui fitur yang namanya Wallet Garden. Jadi nanti di Wallet Garden ini hanya situs-situs tertentu yang bisa kita akses, sedangkan situs-situs yang lainnya ini harus masuk dulu melalui login. Oke, sekarang kita coba. Kita akses dulu aja ya, kita uji coba dulu di luar, situs ini bisa diakses belum, diakses apa tidak. Sekarang kita akses dulu, kita masuk dulu sebelum kita ke Wallet Garden. Oke, kita akan akses SMKN 1 Tanjung Anom .sch.id. Oke. Ya, ini yang akan kita kita beri hak akses tanpa melalui login, bisa tetap mengakses situs SMKN 1 Tanjung Anom .sch.id. Oke, sekarang kita logout dulu, keluar. Oke, bentar. Kita coba dulu. Kita logout. Oke. Sekarang kita akan tambahkan di Wallet Garden, di mana tanpa login, situs Smekta atau website Smekta SMKN 1 Tanjung Anom .sch.id ini bisa diakses. Oke, kita klik plus, kemudian kita tambahkan di DST host bintang, jadi penggantinya www. Ini cukup diberi bintang SMKN 1 Tanjung Anom .sch.id. Kemudian klik apply. Oke. SMKN 1 Tanjung Anom .sch.id. Sekarang kita akan coba di sini. Kita akan membuka situs YouTube. Ini tanpa login ya, tanpa login. Kemudian kita buka detik.com. Oke, tidak bisa. Ya, yang tadi kita beri aksesnya untuk user yang tidak mempunyai account, username dan password, atau yang sudah punya tanpa login, sudah punya tapi tidak usah login, ini bisa terbuka, yaitu SMKN 1 Tanjung Anom .sch.id. Sekarang kita buka SMKN 1 Tanjung Anom .sch.id. Oke. Ini berarti berhasil ya, Wallet Garden-nya sudah berhasil, yaitu dengan memberi hak akses SMK Negeri 1 Tanjung Anom. SMK Negeri 1 Tanjung Anom ini bisa diakses tanpa menggunakan username dan password atau tanpa login. Oke. YouTube tidak bisa, Detik tidak bisa. Kita akan coba login. Nah, kita akan coba login KS 123. Oke, login sukses. Sekarang kita akan Ctrl F5 supaya YouTube-nya bisa terbuka. Detik, kita F5, kita refresh. Nah, ini sudah terbuka semuanya. Kenapa? Karena kita menggunakan login. Kalau yang SMKN 1 Tanjung Anom, siapapun bisa mengakses tanpa menggunakan login atau username password. Oke, demikian tutorial pada pertemuan kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.